Transjakarta Istanbul. Ya, kita berada di Trans Istanbul pagi ini menuju Üsküdar. Ini satu-satunya jalan Trans yang kita akan menuju Komplek Barbarossa. Naik tramway ini di daerah Tophané. Kereta tramway. Kita masuk metro, stasiun metro menuju Haliç ya. Kita turun lagi. Kita turun ke bawah. Sekarang berada di bawah, di dalam stasiun metro Istanbul. Mana? Pelangi. Aduh. Ini warnanya warna pelangi nih. Bahaya. Ini kita nyambung dari Fornere ya ke Levant. Dari atas kita turun ke bawah ke funikuler, naik metro. Ada kafenya di bawah tanah. Ini untuk pengisian ulang kartu metro. Oh, ini lain nih bentuknya.
Oh, ini naik ke atas ya? Ini naik ke atas. Jadi ini kereta bawah tanahnya itu ke atas. Ya, dari bawah naik ke atas nggak seperti biasa. Kalau kereta MRT biasa. Naik. Kayak kereta di tambang. Papasannya di sini ya. Nah ini kereta samping, kereta di sebelahnya. Nah papasan dia nunggu kita naik lagi. Jadi ini naik ya dari bawah ke atas. Ya kita sampai stasiun akhir sini kanan. Oh orang kenalnya di situ. Stasiun apa? Halich. Kita baru turun di stasiun metro Halich. Mulai lihat sana ya. Pemandangan Bosporus dari atas stasiun Halich. Ini rute stasiun metro. Oh itu taman Halich. Sedang terik nih. Nah itu Galata Tower di depan. Naik sini, naik melihat Bosporus dari atas stasiun Halich. Ini Galata di belakang kita tuh, teman-teman. Masya Allah. Luar biasa. Nah, Mulai masuk wilayah Roman ketika sudah ditaklukkan Konstantinopel dan para penguasa-penguasa kepala desanya lah kan bayar pajak gitu kan. Nah itu sebelah itu benteng itu. oh itu yang benteng rumah kita Anadolunya ya. Ya. Anadolu Hisar. Nah yang di sini teman-teman seberang itu yang di benua Asia tuh ya. Itu Anadolu Hisari namanya. Nah yang di sisi kita ini adalah Rumeli Hisari.
Oh ya. di sini. Dari terminal atau dari halte ASEAN di pinggir Bosporus kita akan nyebrang ke Rumeli Hisari. Rumeli Hisari ini adalah benteng yang dibangun Sultan Mehmet ya. Ya. Kapal-kapal, bantuan logistik dan perang untuk Kekaisaran Timur pada saat pertempuran Sultan Mehmet tahun 1453. Kita akan naik ke sana. Benteng Rumeli Hisari di Selat Bosporus yang menghadang kapal dari arah Laut Hitam ya. Ya. Laut Hitam. Kita sekarang berada di pinggir Selat Bosporus, tepatnya di Ortaköy. Di Ortaköy ada masjid kecil yang cantik, ya, mungil dan bersejarah sekali. Ini dekat dengan jembatan yang menghubungkan Asia dan Eropa. Inilah Ortaköy. Ya, itu di belakang saya Masjid Ortaköy. Kita sarapan siang di Karaköy dulu. Pusat kelapa paling fungsi, paling nyaman di Istanbul. Karaköy, ya, dekat dari Galata. Senang juga murah daging. Misalnya lava susu. Ini chai. Ya, inilah Benteng Rumeli Hisari yang dibangun oleh Sultan Mehmet Fatih. Untuk memutus pasokan logistik dan bantuan militer pada saat pengepungan Konstantinopel bulan April sampai Mei 2053. Ya, ini di belakang saya Benteng Rumeli Hisari. Adalah Anadolu, Benteng Anadolu ini. Benteng Anadolu ini yang dibangun oleh ayahanda Sultan Mehmet, yaitu Sultan Murat.
Ya, dari Guluoglu Karakoy kita mau ke Barbarossa ya. Ini melewati Kelej Alipasa. Ini madrasah wakaf Kelej Alipasa tahun 1580. Kalau nggak salah Kelej Alipasa itu masih paman ya? Kalau dalam film itu enggak? Bukan? Enggak, bukan. Maksudnya ini seniornya, maksudnya sebelum Barbaros ini Laksamananya? Laksamananya. Oh iya. Jadi dia yang buka Iznik gitu. Ya. Angkatan Laut pertama itu di Iznik sih. Ya, kalau Kelej Alipasa itu di sinetron Barbaroslar ya teman-teman, itu dia yang laksamana kerajaan, orang dekatnya Sultan Sulaiman. Nah ininya boleh. Gak ada makamnya kan? Nggak ada kan? Nggak ada. Ini madrasah dan masjid Kelej Alipasa, laksamana Ottoman sebelum Barbaroslar. Ini ada jalur sepeda buat apa namanya, naik pesepeda ya, olahraga pagi, sore. Sore di depan kawasan Bung Eling Isari. Bisa mancing juga ya, nyantai. Mancing, sama piknik. Ya, ini menghindari stres nih. Kemudian molester. Kayaknya. Ya, kita ada di komplek Khairuddin Pasha Barbarossa 1478-1546. Nah, ini makam beliau di dalam sana itu. Nah, di pinggir Selat Bosporus. Yang cuma sayang hari ini tidak dibuka untuk umum. Ya, ini kubur Khairuddin Pasha Barbaros. Penakluk Aljazair dan Tunisia. Ya, penakluk ya. Dan juga pemenang dalam pertempuran laut Breves. Beliau ini Laksamana Agung Kesultanan Utsmaniyah. The Tomb of Barbaros Khairuddin Pasha, opening days. Oke.
Teman-teman, hari Senin, kita hari Senin sekarang. Ini semua pada tutup ya. Kita nggak dapat jodoh untuk datang masuk ke komplek Khairuddin Barbaros. Ya teman-teman, di Masjid Ol Taqwa saat ini dan menengok ke dalam sholat zuhur dan asar di jamak sore. Ini berdiri di era Tanzimat, era Sultan Abdul Majid, untuk menandingi pembangunan di Eropa. Maka Sultan Abdul Majid memulai era baru, mengejar ketertinggalan dari Eropa. Itu tahun 1830 ya, sampai 1860. Kita akan masuk sini. Kita menuju tempat wudhu. Stasiun Kabatas. Oh, ini ada mobil itu ya, keliling. Keliling apa? Mobil apa? Iya, City Tour. Ini itu. Yang dari Hagia Sophia awalnya. Oh iya. Kita naik lagi. Ya. Oke. Kita naik bus lagi. Nah, kita sudah naik bus. Kan stadion Besiktasnya. Nah, itu di depan situ. Ya, teman-teman, kita akan singgah di Yaraut Jami Syarif. Ini artinya masjid bawah tanah. Ya. Ini mihrabnya. Gelap ya, bawah tanah ya. Adem ya. Nggak sungguh. Itu apa itu? Ada lampu. Kayaknya ada makam-makam tuh ya. Oh, ini maket Masjidil Haram. Ini ada makam Afande. Itu ada makam ulama kayaknya. Di sini ada tulisan Amr bin As. Ini tulisan Fahd bin Husairi. Tulisan Sufyan bin Uyainah. Ini apa apakah bukti
coba kita Allah. Ini menurut enkripsinya di sini teman-teman, ini adalah makam Amr bin As, ya, sahabat Nabi itu. Tapi apakah benar demikian? Wallahu a'lam. Satu lagi namanya adalah Wahab bin Husairi radhiyallahu anhu. Nah, ternyata ini ada di komplek masjid bawah tanah Geraldi Cami. Bisa saya kemarin. Hah? Iya. Saya baru sampai kemarin juga, Masya Allah, di Kota Mekah. Ya, kita lihat lagi nanti di sana seperti apa. Ya, kita berada di makam Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ini salah satu tabi'in, ulama tabi'in. Lokasinya ada di masjid bawah tanah, ya, yang tadi kita sudah itu di makam Amr bin As dan Wahab bin Husain. Ini Sufyan bin Uyainah. Baru tahu, Masya Allah. Kita akan menuju Masjid Arab, ya, masjid pertama di Imperium Romawi Timur. Bisa. Teman dari belakang saya itu Khalid Spark, kita menuju ke depan ke Masjid Arab. Oke, kita masuk gang jalan kecil menuju Masjid Arab. Itu depan kita itu, yang merah bataknya. Oh. Jadi didirikan tahun 719 atau 95 Hijriah. Oh, oleh tahun Mas Lama 95 bin Abdul Hijriah. Malik. Mas Lama bin Abdul Malik radhiyallahu anhu. Nah, Jadi sempat ini juga sahabat Nabi juga. ya, sahabat Nabi ya. The first call for prayer over Byzantine was heard from this mosque. Jadi azan pertama kali dikumandangkan Dari masjid ini pertama kali di bumi Romawi Timur, Byzantium. Masya Allah. Kita masuk dari sana ya. Teman, kita masuk ke komplek Masjid Arab. Ya, kenapa disebut Masjid Arab? Karena orang Byzantium, Romawi Timur, menyebut Muslim itu adalah Arab. Ya, jadi ketika tahun 715 atau 95 Hijri, Muawiyah bin Abi Sufyan memutuskan untuk mengepung Konstantinopel dengan armada laut pertama, armada laut Angkatan Laut Muslim pertama. Ini adalah salah satu komandan pasukan Muslim di masa
Muawiyah bin Abi Sufyan yang hendak mengepung Konstantinopel, yaitu Hazrat Sayyidina Maslamah bin Abdul Malik radhiyallahu anhu. Beliau wafat dikuburkan di depan Masjid Arab ini. Ini di wilayah Bizantium dulu ya. Ini sempat jadi gereja ya. Sempat jadi gereja sekian ratus tahun. Kemudian baru jadi masjid lagi setelah penaklukan. Setelah penaklukan Konstantinopel, subhanallah. Jadi ini sejarah Islam tertua di Turki. Ya, jadi Islam pertama masuk melalui ya peninggalan masjid ini. Arab Jami Sherifi. Ini gaya Umayyah, model tiang, kemudian kayu lengkungannya tiangnya sama kayu-kayu ini model Umayyah. Masya Allah. Masih terawat dengan baik ya, sesuai aslinya. 2 lantai. Ini tanpa penerangan nih, jadi hanya cahaya dari luar aja jendela, nggak pakai cahaya lampu dalam. Nah ini mirip kaligrafi di bursa. Kita di lantai 2 ya, ini masjid khas Arab ini. Umayyah itu kan Arab ya, jadi dia lebih ke kayu, kemudian desainnya seperti ini, tiang-tiang tidak terlalu besar, kemudian ada ciri khas tempat lampunya itu kayak arabes. Ini beratnya. Saksi sejarah penyebaran Islam pertama di Turki yang dimasuki oleh pasukan Islam pertama Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 715 Hijriah atau 715 Masehi atau 95 Hijriah, dengan pasukannya salah satu dipimpin oleh Maslamah bin Abdul Malik, dan pemimpin tertinggi pasukan itu adalah putra Muawiyah, yaitu Yazid bin Muawiyah. Disinilah dalam pasukan itu juga Abu Ayyub Al-Ansari ikut dalam ekspedisi militer pembebasan Konstantinopel, dan beliau wafat dikuburkan di kawasan Ayub Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat, dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka, dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung Pusat Dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat, dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka, dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia,
Dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan gedung pusat dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.